Halo silumanku Kang. Hey, halo guys. Balik lagi nih bareng Minjet yang kalau ngupload suka telat-telat ya. Jadi mohon dimaafkan dan mohon diberi kesempatan lagi untuk menghibur kalian semua ya. By the way, sorry nih kalau misalnya agak lemes sedikit karena Minjet dapingnya masih pagi dan masih ngantuk cuy. Dan kali ini Minjet bakal nge-recap sebuah alur film yang menceritakan seorang anak yang mungkin memiliki kondisi emosional yang kurang stabil. Dan kayaknya sih anak itu agak ngehalus sedikit ya. Judul film ini adalah Where the Wild Things Are, film yang rilis tahun 2009. Jadi film ini bisa dibilang cukup tua, tapi ya nggak setua Minjet juga sih. Dan langsung aja yuk, kita nggak usah lama bacotnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk melakukan ritual tradisional Cinema Z ya. Nah, kalau udah langsung aja yuk, mari kita bahas. Awal film dari Where the Wild Things Are adalah seorang anak kecil yang sedang bermain salju sendirian. Anak itu seperti membuat rumah iglo ya, atau rumah tradisional masyarakat Antartika. Setelah rumah salju itu jadi, ia langsung mengajak kakaknya yang bernama Claire untuk melihat rumah buatannya. Dan by the way, anak kecil ini namanya si Max ya. Claire bodoh amat dengan si Max. Lalu anak itu main sendiri dengan sebuah pagar. Setelah itu gengs, si Max seperti mempunyai ide ketika ia melihat kawan-kawan dari Claire ini. Max lalu mengambil beberapa bola salju dan melemparkannya ke teman-teman Claire. Mereka pun berperang bola salju. Max merasa bahagia karena ia memiliki teman untuk bermain bersama. Tetapi tiba-tiba Max menangis karena ia tidak sengaja kejatuhan teman dari Claire dan menghancurkan rumah iglonya. Max menangis dan tidak ada yang peduli. Max lalu lari ke kamar Claire dan merusak seisi kamarnya. By the way, Max ini seperti mempunyai masalah dengan emosinya yang Minjet bilang di awal ya teman-teman. Max yang udah puas akhirnya tiduran di kamarnya. Nah setelah itu gengs, ibunya datang dan Max mengaku bahwa ia sedih karena menghancurkan rumah iglonya. Max lalu memperlihatkan kekacauan yang ia buat di kamar kakaknya. Mike dan ibunya pun membersihkan bersama-sama. Malam harinya nih teman-teman, Mike yang kesepian melihat orang tuanya yang sibuk bekerja. Max yang ia bisa dibilang kurang perhatian ya, lalu mencoba untuk menarik perhatian dari ibunya. Ibunya yang baik banget akhirnya menulis semua cerita yang diucapkan oleh si Max gengs. Pagi harinya nih, Max belajar dan bermain di sekolah. Sepulangnya sekolah, Max juga masih memikirkan pelajaran-pelajaran dari gurunya ini. Dan malam harinya nih, Max yang ada di benteng-bentengannya memanggil ibunya untuk bermain bersama-sama. Tetapi maknya ini cuek aja dan nggak menggubris Max sama sekali. Si Max yang kesel lalu memakai kostum hewannya dan melihat bahwa emaknya ini sedang berduaan bersama pacarnya. Wow. Max cemburu karena hal itu dan akhirnya ia pergi untuk makan malam. Emaknya menyiapkan makanan untuk Max, tetapi Max yang orangnya rada-rada aneh jatuhnya malah malu-maluin emaknya ini. Sumpah Minjet hidup banget sama Max. Max tantrum dan emaknya pun mengejar Max. Max yang disalahkan oleh ibunya akhirnya kabur dan di suatu tempat Max mengamuk dan berteriak-teriak seperti orang gila. Max mengitari tempat itu dan ia menemukan sebuah perahu. Max menaiki perahu itu dan berlayar ke suatu tempat. Max yang ada di tengah laut bingung nih dia mau ngapain. Panas hujan ia lalui, tetapi tiba-tiba ia terkena sebuah ombak besar dan badai. Max kecil yang gak bisa ngapa-ngapain akhirnya lompat dari kapal dan sampailah ia di tepian pantai. Ia tersasar di sebuah pantai, lalu ia memanjat bebatuan ini teman-teman. Dirinya melihat ada sebuah api yang menyala. Ya mungkin aja itu adalah pemukiman. Max lalu berlari ke arah sumber cahaya. Ia melihat bayang-bayang aneh daripada makhluk-makhluk yang di sana. Max yang melihat hal itu seperti kebingungan, karena makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk yang terbilang sangat amat aneh. Salah satu makhluk itu bernama Carol. Si Carol ini mungkin juga mempunyai masalah emosional karena ia menghancurkan rumah-rumah milik kawan-kawannya loh. Max yang melihat hal itu langsung berlari ke arah makhluk itu gengs, dan berlagak seperti Carol yang mengamuk dan menyerang segala pemukiman. Ya brengsek banget kan nih si bocil, aneh gitu kan jatuhnya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Makhluk aneh itu lalu melihat dan menghampiri si Max. Si Carol lalu mengendus Max dan Max juga mengendusnya. Max mencoba berpihak dengan Carol. Carol lalu berlomba menghancurkan pemukiman dengan Max.
Max yang memukul salah satu pemukiman kaget karena ia menghancurkan rumah milik seorang monster. Max lalu dimarahi oleh si ayam. By the way, kayak si ayam atau si kakak tua sini ya. Nah, setelah itu gengs, para makhluk-makhluk itu pun mencoba mengepung Max. Makhluk itu lalu mencoba memakan Max juga. Tetapi Max dengan keberaniannya mencoba mengelabui para makhluk-makhluk aneh itu bahwa ia mempunyai kekuatan dari negeri lain dan menceritakan tentang kebohongan-kebohongan lain Max. Akhirnya para makhluk yang tadi pun bersimpati ke Max. Tidak hanya bersimpati, para makhluk-makhluk aneh itu pun mengangkat Max menjadi raja. Dari kejauhan nih, makhluk yang bernama KW atau bisa dibilang KW pun datang. Kawan-kawannya ini lalu menceritakan kehebatan dari Max kepada KW. Carol lalu mengajak Max dan ia memberikan tongkat seorang raja serta mahkotanya kepada Max. Para masyarakat menyoraki Max sebagai raja baru dan Max pun langsung memberikan perintah-perintah ke rakyat-rakyatnya untuk berpesta. Di pesta yang meriah itu, Max dan kawan-kawannya berlari ke sana kemari dengan riang gembira. Max dan para hewan-hewan itu berteriak-teriak bahagia. Si Carol lalu bercanda bersama dengan Max. Si Carol lalu mengajak Max untuk bermain-main di geng. Para hewan-hewan itu juga bercanda bersama Carol dan Max. Lalu nih, salah satu monster yang bernama si Ira ya, mengajak kenalan Max dan Judith. Pokoknya pada hari itu nih teman-teman, Max dan para hewan-hewan itu happy semuanya. Si Max dan si KW lalu berkenalan. Mereka bercerita soal sejarah dan asal-usul dari mereka nih. Max bercerita bahwa orang-orang memperlakukannya seperti orang jahat. Dan setelah itu semua monster pun tertidur. Keesokan harinya, Max terbangun dan dibopong oleh salah satu monster itu. Monster itu pengen banget menunjukkan Max sesuatu nih. Carol lalu membawa Max untuk pergi ke gurun. Max melewati gurun dan bebatuan. Lalu si Carol ini menunjukkan sebuah mahakarya dari ranting-ranting pohon. Dan ternyata itu adalah calon kerajaan dari Carol. Si Max lalu masuk ke tengah-tengah mahakarya atau miniatur tersebut. Dan terlihatlah para monster-monster kecil yang ada di miniatur itu. Max lalu mengajak Carol untuk membangun tempat seperti miniatur tersebut. Max berkata kepada Carol bahwa ia ingin membangun sebuah benteng dan kerajaan. Max dan Carol lalu mengajak kawan-kawannya untuk membuat sebuah benteng nih gengs. Si Max dan Carol juga membuat blueprint dari benteng tersebut di atas pasir. Mereka pun menyetujui untuk membuat benteng dan membagi tugas. Mereka pun akhirnya mulai bekerja sama membangun benteng tersebut. Satu persatu bagian sudah terbangun. Lalu ia pun dipanggil oleh Judith dan Ira. Judith dan Ira bertanya apakah perlakuan Max kepada monster-monster yang lain ini berbeda. Judith lalu mengajari si Max bagaimana cara bersikap ketika ia marah tapi dengan nada yang tidak mengenakan. KW yang mendengar itu mengajak Max pergi. Lalu si KW ini bermain bersama Max di pantai. Si KW memperkenalkan Bob dan Terry, kawan baru dari KW ke Max ya. Jadi Bob dan Terry ini adalah seekor burung hantu. Singkat cerita nih, Max pulang ke bentengnya bersama Judith, Bob, and Terry. Monster-monster itu pun menyambut Bob dan Terry. Tetapi nih, Carol seperti kurang suka dengan kehadiran Bob dan Terry. Carol membenci dua burung hantu itu dan pergi dari benteng. Max mengejarnya dan mengajak Carol berbincang-bincang. Max lalu seolah-olah membela si Carol. Max juga memberikan saran ke para monster untuk mencoba bermain perang-perangan agar akrab. Karena cara ini adalah cara si Max untuk mengungkapkan emosinya. Max membagi tim itu menjadi dua tim. Lalu permainan pun dimulai. Para monster dan Max berbahagia. Tetapi guys, di tengah permainan tiba-tiba mereka sedikit berdebat. Tim Max pun mengejar tim lainnya, tetapi karena permainan dirasa tidak adil, akhirnya banyak perdebatan yang terjadi. Salah satunya adalah Carol yang kepalanya diinjak oleh si KW. Carol lalu berdebat nih dengan KW, dan Carol yang gak terima akhirnya dia pun pergi. Malam harinya saat mereka berkumpul, Max bingung bukan main. Si Judith memanas-manasi Max. Lalu guys, si Max yang sedang bingung disuruh Carol untuk menunjukkan kekuatan yang katanya ia punya. Max mencoba hal aneh deh, mulai joget-joget aneh kayak gitu. Tetapi malah semua kawan-kawan monsternya ini mencemooh dirinya. Si Max lalu mencari Carol, tetapi ia tidak menemukan keberadaan Carol dimanapun.
Lalu ia menghampiri Alexander yang duduk sendirian. Max berbincang-bincang dengan Alexander dan Max pun sadar akan kesalahannya. Malam harinya Max tidur dengan ketakutan bahwa Carol bermimpi yang tidak-tidak tentang Max. Pagi harinya Carol berbicara soal Max. Max meminta ke Carol sebuah tempat rahasia untuk raja. Carol yang sedang emosi mencoba memperagakan gambaran dari lubang yang akan dibuat dengan memukul tembok. Max pun takut. Malam harinya si Carol menyuruh semuanya untuk bangun karena menurut Carol matahari sudah menghilang. Para hewan liar pun akhirnya berlarian keluar. Carol menyalahkan si Max dan memintanya agar benteng dihancurkan. Ia juga menyalahkan Max soal kepergian KW dan kematian dari matahari. Lalu kawan-kawan Carol berantem karena kawannya ini yang si ayam berkata bahwa si Max bukanlah raja. Ia hanyalah anak yang berpura-pura menjadi raja. Carol pun mematahkan tangan si ayam. Max yang takut akhirnya melarikan diri, tetapi si Carol yang udah kadung emosi mengejarnya. Max di tengah perjalanan tersandung. Lalu si KW yang tiba-tiba muncul menolong Max dengan cara menyembunyikannya di mulut. Carol bertemu dengan KW. KW menenangkan si Carol dan Carol akhirnya menyesal dan sadar akan kesalahannya. Sedangkan si KW ini mencoba bicara ke hati dengan si Max. Max berpesan ke KW bahwa Carol mencintainya. KW lalu mengeluarkan Max dari mulutnya. Max akhirnya sadar dan berniat untuk pulang. Sebelum pulang ia berlari ke arah mahakarya kerajaan milik Carol. Ia melihat miniatur tersebut sudah hancur berantakan. Max hanya bisa meratapi. Max lalu pergi dengan mencari Carol. Dan saat bertemu dengan Carol, si Max meminta maaf kalau dirinya akan pergi dan pamit. Max akhirnya mengaku salah. Dan para hewan-hewan itu akhirnya mengantarkan Max kembali ke pantai dan ke perahunya. Max berpamitan kepada teman-temannya ini. Lalu para hewan-hewan itu akhirnya berkata ke Max bahwa Max adalah raja pertama yang tidak monster-monster itu makan. Max pun pergi. Sedangkan si Carol yang pulang ke istananya sedih ketika melihat ada simbol hati yang terbuat dari ranting-ranting. Carol lari mengejar Max. Carol pun mengucapkan kata-kata perpisahannya dan momen ini adalah momen paling sedih dalam film ini menurut Minjat ya. Dan Max pun sekarang benar-benar pergi. Singkat cerita, Max pun sampai di kota. Ia melihat anjingnya yang mengejarnya. Setelah itu Max pun masuk ke rumah dan langsung dipeluk oleh ibunya. Ibunya pun menemani Max makan malam dan Max yang melihat ibunya tertidur akhirnya tersenyum dengan manis. Selesai sudah film dari Where the Wild Things Are. Jadi yang bisa kita petik dari film ini adalah: satu, sayangilah keluargamu. Yang kedua, jadi orang kalau bisa jangan emosian sedikit lah. Jadi kok ngamuk? Kita harus bisa mengontrol emosi dan stabil, ya. Dan setelah itu teman-teman, di sini kita nggak disebutkan nih latar waktu kehilangan Max ini berapa jam, berapa hari. Kita di film ini nggak disebutkan. Jadi menurut Mimin ini adalah salah satu plot hole dari film ini. Dan overall menurut Minjat film ini saya nilai 5,9. Karena menurut Minjat film ini ya kurang nendang lah. Tapi menurut kalian gimana? Apakah film ini cukup menghibur dan cukup memberi hikmah serta pelajaran? Coba tulis di komentar ya. Dan selamat tinggal. Presidensi pamit dulu nih. Mic drop and out. Ciao. Bye.